Benar. Bahasa kasarnya di blacklist. Iya. Udah kita ngade tah, udah kita dicirian tah, ulah. Cirian. Bener. Benar. Dan itu terjadinya Itu saat terjadi. Kang Oleh Kang Soding ngelamar ke perusahaan lain teh diinformasikan bahwa wah di blacklist gitu. Blacklist. Time stops when I'm falling for you. The world stops spinning. My head is spinning too. Time stops when I'm falling for you. Should I stop or are you falling for me? Is your world stop spinning? Is your head spinning too? Should I stop or are you falling for me? Is your world stop spinning? Is your head spinning too? Heart stopped when I first saw you. My world stopped spinning. Now my world revolves around you. Did your heart stop when you first saw me? Did your world stop spinning? Does your world revolve around me? Oke teman-teman, akhirnya saya ngobrol nongkrong dengan Kang Soding atau Kang Soleh. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Ini adalah Kang Soding, Kang Soleh, pedagang tahu crispy. Nah, saya pengen ngobrol-ngobrol. Kang Soding sama atau Kang Soleh ini merupakan dulunya pekerja, ya, karyawan ya, buruh pabrik lah, gitu kan. Nah, kebetulan beliau ini pun aktivis, salah satu aktivis organisasi serikat pekerja ya. Nah, kenapa Kang Soding itu tidak kerja lagi di pabrik? Jadi pedagang tahu crispy. Nah, saya tidak akan membahas terlalu banyak tahu crispy-nya nih ya. Karena sampai detik ini Kang Soding atau Kang Oleh ini masih sebagai aktivis ya. Iya. Masih berjiwa. Masih berjiwa aktivis. Nah, Kang Soding, berapa tahun jadi terlibat atau secara praktis ikut di aktivis serikat pekerja? Ya tepatnya di 2015. Dari 2015, Iya. berarti seberapa tahun ini ya? Udah sampai 6 tahun. 6 tahun. Nah, kerja di salah satu perusahaan berarti ya, di Iya. daerah Purwodadi. Nah, berarti resign di tahun 2020 karena perusahaannya memang pilot. Ya. Pilot. Nah, yang jadi masalah teman-teman, menurut keterangan Kang Soding ini, Kang Oleh ini, ketika beliau keluar karena memang perusahaannya resign, walaupun perusahaannya pilot, walaupun waktu itu juga sempat ada sedikit permasalahan ya perusahaan itu ya. Nah, Kang Soleh agak sulit nih dapat pekerjaan ya, ngelamar ke sini, ngelamar ke sana, bener tuh. Benar. Bahasa kasarnya di blacklist. Iya. Udah kita ngade tah, udah kita dicirian tah, ulah. Cirian. Bener. Benar. Dan itu terjadinya Itu saat terjadi. Kang Oleh Kang Soding ngelamar ke perusahaan lain teh diinformasikan bahwa wah di blacklist gitu. Blacklist. Tahu Kak di blacklist itu di mana? Ya, saya ngelamar ke sana kemari dipersulit. Ya, seperti harus bikin surat pernyataan bahwa tidak saya boleh berserikat lagi atau mendirikan serikat. Oh, jadi pihak perusahaan yang mau ngelamar itu meminta surat pernyataan Iya. supaya kita tidak berserikat selama bekerja di sini. Iya. Padahal teman-teman perlu diketahui bahwa berserikat itu dilindungi oleh undang-undang kan ya. Betul. Artinya memang tidak ada. Bahkan justru ketika ada satu perusahaan
yang memberikan syarat untuk kita tidak ikut berserikat, justru itu melanggar hukum kalau menurut saya. Iya. Tentu ini terjadi. Dan mungkin bukan Kang Soding aja ya, teman-teman yang lain mantan serikat pun seperti itu. Iya. Nah, mungkin begini ya Kang, mungkin dari sisi itu, dari sisi teman-teman serikat. Dari sisi pengusaha mungkin melihat serikat ini berisik gitu kan, atau misalkan bikin ricuh wae gitu kan. Nah, selama ini Mang Soding bisa nggak ngebedain antara ketika menjadi seorang serikat, aktivis buruh, dan sebagai seorang karyawan pekerja? Ya bisa lah, bisa membedakan. Kan kita diajarkan mana hak mana kewajiban. Ketika kewajiban kita harus bekerja di dalam perusahaan dengan jam kerja yang sudah ditentukan, ya kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Ya ketika kita menjalankan organisasi pula kan diatur dalam undang-undang. Gitu. Perusahaan juga dilarang menghalang-halangi untuk menjalankan organisasi tersebut. Gitu. Yang terpenting sih sebenarnya ya perusahaannya jangan nakal. Seharusnya perusahaan itu mengikuti aturan undang-undang yang berlaku. Ya, saya dengar juga Mang Soding itu orang yang memang cukup profesional dalam bekerja. Karena pernah di mutasi Iya. bagian tertentu. Iya. Mang Soding kerja sesuai prosedurnya SOP. Iya. Jadi tidak ada masalah ya. Ya, saya tidak pernah menolak. Artinya ikuti aja aturan. Mengikuti sejauh mana gitu mereka mau ya membuntang-banting mungkin mental saya. Betul. Dalam bekerja gitu. Nah, seolah-olah perusahaan waktu itu juga udah mulai senyaman dengan keadaan Mang Soding. Jadi bikin betah lah, pindahkan bagian. Betul. Tapi apakah selama ini Mang Soding suka memprovokasi teman-teman, atau bahkan sering membuat ricuh di dalam ruangan atau perusahaan, atau bahkan mohon maaf ya ada kekerasan sampai pengerusakan fasilitas perusahaan? Ya tidak lah. Tidak ya? Tidak. Justru lebih dewasa dalam bersikap organisasi serikat itu. Dalam bersikap kan kita ya lebih baik lah gitu, tidak anarkis, tidak arogan, tidak merusak, karena kita ya bukan tujuan itu dalam berserikat. Tapi ketika kita lihat ya, misalkan oke, adalah katakanlah beberapa oknum dari teman-teman serikat yang melakukan itu, apakah Mang Soding memungkiri itu tidak pernah terjadi atau pernah terjadi? Misalkan begini, maksudnya Kang Soding melihat ada juga teman-teman oknum teman serikat yang melakukan tindakan anarkis atau membuat si pengusaha juga nggak nyaman dengan kondisi perusahaannya gitu. Ada juga? Nggak ada sih. Nggak ada. Saya, ya. Oh, nggak ada. Oke. Ya teman-teman, kalaupun memang ada, saya pikir ketika demo itu juga sudah ada regulasi ya. Iya. Sudah ada pemberitahuan ke pihak yang berwenang dan lain-lain yang ke perusahaan. Cuman yang jadi masalah mungkin saya juga tidak paham, beberapa perusahaan atau banyak perusahaan sekarang seolah-olah memang serikat ini sangat sesuatu momok yang sangat menakutkan bagi semua pengusaha, terutama dan ini di generalisasi. Dan yang menjadi mirisnya lagi, sebenarnya kan ini juga sama pemerintah juga, mohon maaf ya, seperti ya membiarkan begitu saja. Padahal regulasinya udah jelas, berserikat itu boleh-boleh saja, bahkan diperbolehkan, dilindungi oleh undang-undang. Nah, yang lebih fatal lagi, teman-teman mantan serikat ini yang ternyata misalkan perusahaannya seperti Kang Oleh ini resign atau pilot, ini kesulitan mencari kerja gitu. Dan bahkan mereka ketika masuk ke perusahaan baru bisa grogi ini ya, surat pernyataan harus gini, seolah ex navi atau apa kan. Iya. persyaratan Padahal kita bukan menjahat, betul, bukan mencuri. persyaratan kerja Tidak itu berusaha. cuma SKCK ya, Ijazah. menjelas ijazah gitu. Oh, surat pernyataan Iya. serikat. Nah, kalau begitu berarti regulasi yang ada, payung hukum ini bagaimana ini? Ya menurut saya sih seharusnya dinas itu turun tangan ya, turun tangan ke dalam perekrutan kerja. Sekarang kan seolah-olah dinas itu membiarkan perekrutan kerja itu bisa lewat Karang Taruna, entah itu bisa lewat mana, kan dibiarkan. Mungkin ada satu atau dua orang kelompok yang tidak suka gitu terhadap organisasi serikat ini, ya mungkin janganlah yang pernah berserikat. Iya. Ada yang mengatakan kalau serikat ini mengganggu investasi, betul nggak? Yang enggak lah. Enggak ya. Enggak. Justru seharusnya mitra. Mitra. Iya. Jadi kan ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, seharusnya ya buruh juga punya nilai plus, bukan hanya upah. Entah itu
bonus akhir tahun, karena yang mereka kerja target berhari-hari kan gitu. Ya kan jangan sampai perusahaan ini terlalu condong wataknya kapitalis kan gitu. Ya bisa kita lihat kan masih banyak juga pelanggaran-pelanggaran perusahaan yang seharusnya hak-hak buruh itu diberikan tidak diberikan. Jadi memang perlu diketahui ya, saya pikir ini khusus buat pemerintah juga, buat dinas juga. Ada teman-teman serikat, ex-serikat yang memang sudah keluar dari perusahaannya, atau mungkin perusahaannya sudah valid dan resign, dan tidak ada masalah kriminalitas kan, tidak ada masalah yang memang sifatnya hubungannya dengan pihak berwajib, tetapi mereka sulit untuk bekerja. Nah, ini menjadi sebuah apa ya? Sebuah ironi sekali ketika memang regulasinya sudah jelas, perusahaan sudah pemerintah juga sudah jelas tentang perlindungan terhadap hak-hak buruh dan juga berserikat kan ya. Tetapi pada kenyataannya ini masih ada diskriminasi terhadap teman-teman buruh apapun, selama memang tidak ada eviden atau bukti bahwa orang-orang itu terlibat kasus atau tidak punya surat, katakanlah surat keterangan kelakuan baik dan syarat-syarat itu dipenuhi secara administratif. Alasannya apa gitu? Perusahaan menolak teman-teman mantan serikat untuk kerja di sana. Kan tinggal bisa dibicarakan gitu. Artinya memang ini juga PR besar buat dinas dan juga pemerintah, khususnya di Kabupaten Subang ini ya. Betul. Yang ini sudah terjadi. Dan ini kan juga tinggal bagaimana pemerintah mau terlibat langsung. Iya, ya. Duduk bareng dengan teman-teman mantan ex serikat ataupun dengan serikat dengan perusahaan untuk mengkondisikan agar investasi di kita juga bagus, teman-teman buruh juga nyaman gitu. Itu sih poinnya. Oke, terakhir Kang, harapan atau pesan buat para pengusaha dan juga pemerintah terkait masalah Kang Oleh secara pribadi dan teman-teman yang lain yang sulit nih, ex buruh yang ternyata harus memberikan surat pernyataan tidak berorganisasi, tidak berserikat, padahal jelas-jelas mereka tuh melanggar gitu kan. Nah, apa nih? Ya jangan fobia lah, jangan melihat orang yang berorganisasi itu akan jelek bekerjanya, malahan lebih bagus iya gitu kan, karena mereka punya rasa berkewajibannya luar biasa terhadap perusahaan sebenarnya. Kalau perusahaannya mau menjadi mitra dengan pekerjaannya gitu kan, hak-haknya penuhi, jam kerjanya ya dibaiki, ya insya Allah ketika itu semua terjadi ya buruh itu akan menjaga sawahnya atau ladang pekerjaannya gitu kan. Ya siapa juga kalau buruhnya nyaman, tentram, damai, sejahtera, masa mau merusak perusahaannya sendiri? Nggak mungkin kan gitu. Betul. Itu mungkin luar biasa. Oke, teman-teman, ini juga menjadi pelajaran buat kita semua ya, termasuk juga ini juga sebuah pesan dari Kang Oleh dan teman-teman serikat dan teman-teman buruh yang lain, juga para pengusaha serta pemerintah ya. Bagaimana kita menyikapi ini semua, jangan sampai ada salah satu pihak yang dirugikan. Mudah-mudahan kedepannya ada solusi dan juga ini menjadi awal titik balik untuk kemajuan kita, kemajuan Subang, kemajuan Indonesia. amin. Dan saya juga bangga ke Kang Oleh ini. Kali ini Kang Oleh menjadi pengusaha tahu crispy. Silakan datang aja ke dusun Kaliang Bawang ya. Tahu crispy-nya mantap. Amin. Jangan lupa belanja ke warung tetangga dengan belanja tahu Mang Oleh. Mang Oleh, Bang Soding Mang Oleh. Oke, terima kasih. Saya Rawan Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.